Oke, jadi gue dapat servisan, kasusnya lumayan berat ya, nggak terlalu berat. Tapi yang berat itu kita harus copot lewat depan si LCD-nya. Cuma kasus on off aja yang terlalu ke dalam. Dan ini si ibu yang punyanya mau servis dengan deal harga 150. Jadi kita panasin dulu untuk memudahkan ya dalam pencopotan LCD. Karena untuk Samsung seri J itu nggak bisa dibuka lewat depan ya, lewat belakang, nggak ada bautnya. Jadi bukanya itu setelah LCD baru kita copot baut. Oke, tunggu sampai benar-benar sudah matang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di sini kita siapkan thinner ya dan alat tool bekas anti gores ya. Jadi di sini waduh, gua sih udah lama ya dan nggak ada tool yang bener-bener tipis banget lagi ya. Jadi agak sedikit takut, harusnya sih pakai tool yang tipis. Kalau ini kan agak kurang ya, agak kurang dan agak enggak. Nah kalau udah dipanasin jadi kayak begini. Ini gua tanya juga ke si ibunya, apakah ini LCD-nya Orion apa tidak ya. Kata si ibu ini LCD-nya Orion. Ya oke lah. Kalau Orion itu biasanya itu nggak ada lem yang kita buat sendiri, misalkan lem T8000 ya, T7000. Jadi dia itu nggak menggunakan lem sama sekali tuh kan ya, nggak menggunakan lem sama sekali. Jadi untuk proses pencopotan si LCD-nya itu sangat memudahkan ketika kita menggunakan separator untuk mencopot si LCD-nya ini. Dan kasusnya adalah on off-nya kita sudah deal juga ya dengan harga 150.000. Dan ini kita copot bautnya ya. Dan alhamdulillah sih ini dimudahkan. Dorong aja dari belakang, dorong dari belakang. Berapa? Terus terang ya, ini pun juga lumayan lah, lumayan susah untuk kita buka. Karena ini masih Orion dan si premnya itu sangat tebal sekali dan masih nyangkut. Dan perlu kalian hati-hati juga ya ketika kalian mencopot ini, memisahkan si prem dan juga si tulang bagian belakangnya itu. Harus pastikan juga bahwa si mesinnya itu ikut keangkat. Nah, si mesin yang ini tuh bagian konektor cas itu masih menyangkut. Jadi kita harus menggunakan obeng ya, atau menggunakan pinset biar lebih mudah lagi dan angkat si konektor ataupun mesin bagian bawah, karena bagian bawah dan bagian atas itu menyatu, jadi harus keangkat. Kalau nggak keangkat itu sama kayak kasus yang sebelum-sebelumnya, kebanyakan orang si mesin bagian bawahnya itu patah dan harus kita melakukan campar untuk ya menyambungkan kembali ya. Dan ini yang atasnya pun juga agak lumayan nyangkut, susah ya. Dan ini alhamdulillah sudah kebuka. Jadi untuk on off-nya di sini kita bisa lihat, karena kita langsung fokus aja ke bagian on off. Karena kasus awalnya ini on off-nya itu nggak bisa disentuh, nggak bisa diklik ya. Karena on off-nya itu terlalu ke dalam. Biasanya kasus yang seperti ini tuh agak ringan sih. Jadi bukan si switch on off-nya yang rusak, melainkan si yang panjang yang menonjol yang ada di bagian tombol on off-nya, bukan di switch on off-nya yang rusak dan sudah rapuh ya untuk si plastiknya. Dan ini untuk on off-nya masih normal ya. Jadi kita itu bisa melakukan ini tanpa harus melakukan pergantian. Jadi on off-nya ini ya rusak ya, yang menonjolnya itu. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja SIM card bekas ya. Jadi kalian itu jika ada SIM card yang expired itu kalian jangan buang ya, melainkan kalian gunakan lagi, itu bisa jadi cuan untuk kedepannya. Gua selalu menyimpan bekas-bekas SIM card itu buat menambal on off yang sudah rusak. Dan ini dia ya. Nah, kalian potong aja seperti ini ya, paskan dengan tombol on off-nya dan jangan kegedean juga ya. Lanjut di sini kalian tambahkan lem power blue ya di bagian bawahnya itu, biar si bekas SIM cardnya dan si on off-nya itu nggak melenceng, jadi tetap standby di tempat yang seharusnya kita taruh gitu.
Ya, jadi sebenarnya itu yang mahal itu bukan harga spare partnya, melainkan skill kita ya. Karena di setiap kita melakukan servis apa itu pasti selalu ada resiko ya, dan resiko itu nggak ada di kalender kapan kita bakal mengalami resiko tersebut. Jadi pastikan kalau misalkan ya ini sih terbilang terlalu mahal ya kalau hanya servis kayak begini, tapi kalau apesnya misalkan kalian servis HP Samsung seri J ganti konektor, itu harganya pasti sama dengan harga LSD-nya. Apalagi ini LSD yang OLED, harganya lebih dari 250 ribuan ya. Jadi ya pastikan aja untuk harga servisnya sesuai dengan harga LSD-nya atau mendekati. Kita rugi sedikit gak apa-apa kalau kita memang lagi apes ya pada saat pencopotan si LSD-nya. Tapi kalau misalkan kita nggak rugi, ya itu adalah keuntungan besar yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Ya, jadi di sini kita pasangkan kembali untuk tutup semuanya, kita rapikan kembali karena on-off-nya sudah kita tambahkan untuk menggunakan dengan SIM card bekas. Jadi kita tes drive terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya apakah pencopotan LSD harus dengan menggunakan separator? Tentunya tidak juga. Karena kalau kita memiliki blower itu juga sangat mudah ya, dengan penggunaan blower dengan angin yang sesuaikan dan juga panas yang disesuaikan juga. Kalau menggunakan separator itu lebih optimal lagi karena panas dan angin nggak ada angin ya. Karena panas itu sesuai ya. Jadi antara LSD bagian bawah dan LSD bagian atasnya itu sesuai, panasnya itu merata. Jadi memudahkan kita juga untuk mencopot si bagian LSD-nya karena lemnya pun juga meleleh dengan sendirinya ya. Nah, di sini jadi kita tinggal tambahkan aja lem T8000 ya ataupun T7000. Yang bagus ya lem T8000 dan T7000 itu sama-sama bagus. Untuk merek E sama B itu kurang rekomendasi ya. Untuk merek mekanik juga kurang rekomendasi. Yang bagus itu merek Jan Lida ya. Itu yang pengalaman yang pernah gua alami ketika gua menggunakan lem-lem LCD merek T7000, T8000 yang merek Jan Lida ataupun merek mekanik. Lem B8000 ataupun lem E8000 itu bagusan lem T8000 yang bermerek Jan Lida. Yang kedua adalah mekanik dan lem T7000 yang berwarna hitam. Tambahkan lem dan semuanya kita rapikan. Lemnya sedikit aja, takutnya nanti terjadi apa-apa lagi ya. Jadi kita gampang lagi untuk membukanya. Yang penting pondasinya itu kuat. Jadi lemnya itu nggak perlu banyak-banyak. Untuk LSD yang Orient itu nggak usah kita press dengan menggunakan karet ya. Jadi kita cukup tekan-tekan aja seperti ini hingga semuanya benar-benar ke bawah. Ya pastikan juga nggak ada yang ngangkat ya, semuanya sudah rapi ya seperti ini. Dan kalau sudah, jangan lupa juga dibersihkan dengan menggunakan tisu dan juga thinner untuk si layar dan juga bekas-bekas lemnya. Cukup mudah dan ini harga jasa servis lumayan ya, karena kerusakan ataupun kerugian yang bisa mengakibatkan kita rugi besar juga. Karena untuk HP seri J ataupun Samsung Core ya, itu bisa membuat kita itu rugi ya.